Ibu Paramita. Ibu-ibu yang rahimakumullah yang saya muliakan, ayat 124 hingga ayat 127 yang tadi sama-sama kita baca dan artinya tadi dibacakan oleh Ibu Paramita, ini membahas keadaan nanti di padang mahsyar. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ini adalah kejadian yang terjadi di padang mahsyar, ya. Dan ada sebagian mengatakan ini nanti terjadi di alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya peringatanku ini adalah Al-Qur'an, ya, secara khusus. Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit yaitu di alam barzakh, kuburannya itu disempitkan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Ibu, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan ada azab dan nikmat kubur. Kalau dapat azab kubur maka kuburannya disempitkan. Kalau mendapatkan nikmat kubur maka nanti kuburannya dilapangkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di padang mahsyar ketika dia dibangkitkan maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, ini diantara keadaan-keadaan yang terjadi di padang mahsyar. Nah, kalau ibu-ibu penasaran padang mahsyar itu seperti apa, kemarin kita ada kajian khusus anak-anak. Mungkin anak-anak ibu juga bisa diperdengarkan, ya bisa disimak kajiannya tentang mengenal padang mahsyar. Di situ saya sebutkan beberapa keadaan manusia dibangkitkan ketika di padang mahsyar. Dan ini salah satunya, ibu-ibu, dibangkitkan dalam keadaan buta. Siapakah mereka? Ya, yaitu orang-orang yang di dunia itu berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran itu seperti apa? Berpaling, ya ini tidak beriman kepadanya. Jadi kalangan orang-orang kafir dan munafik. Ya. Lalu, ya, bagi kalangan orang-orang beriman, ya, maka yang mereka semasa hidupnya itu nggak baca Quran, tidak mempelajari Al-Quran, ya, atau melanggar melanggar apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau menghalalkan apa yang diharamkan, atau kebalikannya, mengharamkan yang dihalalkan. Dan ini bisa membahayakan status keimanan seorang mukmin. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini bisa membahayakan status keimanannya. Bisa-bisa dia jadi seorang yang murtad. Maka Allah berfirman, qala rabbi, dan ayat berikutnya Allah berfirman, ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau, ya, mengumpulkan aku di padang mahsyar ini dalam keadaan buta? Sedangkan dulu ketika di dunia aku ini termasuk orang yang melihat. Maka Allah membalas perkataan mereka, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, demikianlah, ya, dahulu telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, mukjizat, ya, utusan para rasul, dai, para ustadz, para ulama menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam. Fanasitaha, maka kalian mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, karena kalian dulu di dunia berpaling, maka di akhirat ini maka kami akan melupakan kalian. Ya, ini bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tipenya seperti ini. Di dunia sibuk, ya, hanya mencari dunia saja, nggak belajar ngaji, sampai dibangkitkan, dari mulai lahir sampai dibangkitkan nggak bisa baca Quran. Nah, ini bahaya sekali, Ibu. Dan di ayat berikutnya, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan benar-benar, ini Ibu, wala adzabu, dan lam di sini Ibu menyatakan benar-benar, ya, taukid penekanan. Ini benar-benar bahwa azab di akhirat
itu sangat pedih, wa abqa, dan sifatnya itu abadi, ya, kekal, ya. Tapi Ustaz, kalau orang-orang beriman, dia walaupun berdosa kan tetap masuk surga. Berarti nggak selama-lamanya. Nah, berarti Ibu wa abqa di sini karena saking lamanya adab tersebut bagi orang-orang beriman, maka diistilahkan dengan wa abqa. Dan satu hari di akhirat dengan satu hari di dunia perbandingannya berapa tahun Ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Satu hari di akhirat itu sama berapa tahun di dunia? Ada yang tahu Ibu-ibu? Satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? Nggak ada yang tahu. Lupa Ibu Vivi. Ibu Amantia tahu nggak? Oh, malah keluar. Nggak salah pencet. Ibu Sisi, 1 tahun di akhirat, Masya Allah. Ibu Miranti, berapa? Satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? 50 tahun. Ibu Paramita, Mbak, gimana? Ibu Paramita, 1000 tahun. Oke, Ibu Paramita tahu? Nggak tahu. Pas berarti. 1000 apa 2000 nih? Jadi tawar-menawar kita nih. Oke, Ibu Rima, berapa tahun Bu Rima? Masya Allah. Ibu Amantia, tadi salah pencet kayaknya Ibu ya. 1000 kayaknya. Masya Allah. Iya Ibu-ibu. Jadi memang khilaf di kalangan para ulama ya, berapa tahun. Tapi yang insya Allah tepat ya, itu satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Nah ini makanya azabnya sangat kekal, wa abqa, ya begitu. Nah makanya ibu-ibu rahimakumullah, bagi ibu-ibu yang sudah mendapatkan penjelasan ayat ini, maka semangat ngajinya, semangat belajar Qur'annya. Jangan sampai kita nih nanti menghadap Allah itu baca Qur'annya masih belum lancar, ya begitu. Jangan sampai kita ini ketika menghadap Allah ya hafalannya sedikit. Ya, tapi kan nggak wajib Ustadz ngafalin Quran. Iya memang tidak wajib, tapi bentuk kesungguhan kita. Minimal kita punya hafalan. Ya, pulang ke akhirat bawa hafalan juz 30 atau berapa juz ya. Begitu, semangat. Karena ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita menghafalkan ayat-ayat Allah, nanti kita akan sibuk. Sibuk untuk murojaah. Ketika ibu-ibu mau berangkat ke kantor nih, ada aktivitas. Aktivitas seperti apa? Murojaah hafalan, yang tadinya mungkin banyak bengongnya, tapi ini sekarang ada kesibukan, oh ada hafalan yang harus dimurojaah, ada hafalan yang harus dijaga, begitu. Setengah juz saja ibu-ibu rahimakumullah itu udah banyak, ya misalkan dari surat Al-A'la sampai An-Nas. Atau ibu-ibu yang punya pekerjaan lain seperti ya mungkin ya pekerjaan rumah tangga kah, lagi ngasuh adik-adik bayi kah, lagi nyuapin anak-anak, ibu-ibu murojaah dilihat oleh anak-anak, didengar oleh anak-anak, itu akan memotivasi mereka. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu pelajarannya, nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang dijaga. Karena ibu-ibu termasuk yang diberikan nikmat oleh Allah. Setiap pekan, ya kita bertemu, berjumpa dalam halaqah, kita belajar ngaji bareng-bareng, kita membaca Al-Quran bareng-bareng, mudah-mudahan ini menjadi saksi nanti kita di hari akhirat bahwa kita bukan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang melupakan Al-Quran. Dan yang terpenting ibu-ibu adalah kita mengamalkan perintah Allah, ya apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran kita kerjakan semampu kita. Apa yang Allah larang di Al-Quran maka kita jauhi sejauh-jauhnya.
Ini termasuk bentuk ya tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, dan termasuk mengingat apa yang ada di Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, keluarga kita, usia kita, dan juga harta kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.